Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasana dengan 3 digit NIM terakhir 044 dari kelas PM 2023G. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Soal yang pertama yaitu jika bagian garis G 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi persegi panjang dan bagian dari garis H yaitu x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Maka yang pertama tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain. Yang kedua persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu diketahui garis G itu sama dengan 2x plus 3y sama dengan 2 yang merupakan salah satu sisi persegi panjang. Kemudian ada garis H x min y min 1 yang merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Ditanya, yaitu yang pertama persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain dan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H. Jadi yang pertama itu kita gambarkan terlebih dahulu garis G dan garis H. Nah, misal garis G, ini garis G, garis G, dan garis H itu merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Sehingga dapat dibentuk ini. Ini garis H. Nah, kemudian untuk mencari persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lainnya itu, kita yang pertama itu dapat menggunakan berkas garis, di mana kita misalkan sebuah garis yang melalui perpotongan garis G dan H. Kita misalkan di sini itu garis L. Nah, kita tadi kan bisa menggunakan berkas garis. Nah, kemudian kita ketahui bahwa rumus berkas garis itu seperti ini. G plus lambda H dikali H itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan persamaan garis G ini, yang ini, persamaan garis G itu ke dalam rumus berkas garis, dan kita substitusikan juga garis H ini ke rumus berkas garis seperti ini. Nah, kemudian kita kelompokkan sehingga kita mendapat 2 plus lambda X ini ditambah 3 min lambda kali Y ditambah min 2 tambah lambda. Nah, kita dari berkas garis ini kita itu dapat mencari gradien dari garis L ini. Nah, kita dapat peroleh bahwa gradien dari garis L itu ini, atau ini, min 2 min lambda per 3 min lambda. Kemudian kita ketahui bahwa garis L itu tegak lurus dengan garis G. Yang ini tegak lurus dengan garis G. Garis L dan garis G ini saling tegak lurus. Sehingga kita itu dapat mencari gradien dari garis G sendiri. Sehingga gradien dari garis G itu dapat dicari seperti ini, sehingga didapat bahwa gradiennya itu min 2/3. Kemudian nah tadi begini ya. Ini kan ada garis di sini tadi H, G,
gradian L. Nah, kan tadi sudah kita ketahui bahwa garis G dan L itu kan saling tegak lurus ya. Terus kemudian tadi sudah diketahui juga bahwa gradien dari garis G itu sama dengan negatif 2/3. Ini ya gradien garis G. Terus kemudian karena dia itu tegak lurus ya, maka gradien garis G dikali dengan gradien garis L itu sama dengan -1. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa gradien dari garis L itu min 2 min lambda per 3 min lambda 3 min lambda. Kemudian gradien garis G dikali dengan gradien garis L itu sama dengan -1. Terus kita kalikan sehingga kita dapat 4 plus 2 lambda per 9 min 3 lambda itu sama dengan -1. Kemudian kita dapat hitung sehingga kita mendapatkan lambdanya itu yaitu 13. Nah, kemudian kita dapat mencari persamaan garis L ini. Yaitu tadi kan sudah diketahui bahwa L itu 2 plus lambda dikali X ini tambah 3 min lambda kali Y tambah min 2 min lambda. Sehingga kita ketahui bahwa lambdanya itu tadi kan 13 ya. Lambdanya itu kita dapat ketahui 13. Maaf, 13. Jadi lambda ini kita substitusikan ke persamaan garis L ini, kita substitusikan lambdanya. Kemudian kita peroleh bahwa 2 ditambah dengan 13 itu sama dengan 15. 13 dikurang dengan 13, 3 dikurang 13 itu negatif 10, min 10, dan min 2 ditambah 13 itu 11. Sehingga kita peroleh bahwa persamaan garis L-nya ini, persamaan garis L itu sama dengan persamaan garis L itu 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Kemudian kita mencari persamaan dari sisi-sisi persegi panjang yang lainnya. Tadi itu begini, ada garis G, yang merupakan persamaan garis dari salah satu sisinya ya, G. Terus ada garis H yang merupakan diagonal dari persegi panjang, dan kita tadi juga sudah mencari persamaan garis L. Sini persamaan garis L. Garis L. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis dari sisi persegi panjang yang lainnya, yaitu kita misalkan sebuah garis K. Di sini K, garis K. Nah, sebelum menentukan persamaan garis K ini, kita akan mengambil sembarang titik yang ada pada garis H. Misalnya terdapat titik A di sini, titik A, kita ambil yang ada pada garis H di sini, titik A, di mana A itu XA, YA. Terus kita misalkan bahwa pada garis H ini itu aksisnya 0, beraksis 0, sehingga
kita dapat menentukan YA. YA ini kita substitusikan 0 ke persamaan H, sehingga kita akan mendapat Y sama dengan 1. Sehingga titik A itu 0,1. Nah, kemudian setelah kita mengambil 9 titik di garis H pada garis H dengan beraksis 0, kita itu dapat mencari persamaan garis K ini. Kita dapat mencari persamaan garis K, di mana sudah kita mengambil garis K ini yang sejajar dengan garis G, sehingga gradien dari garis G dan garis K itu sama. Sudah kita ketahui sebelumnya tadi bahwa gradien dari garis G itu negatif 2/3. Kemudian kita dapat mencari persamaan garis K dengan Y min YA sama dengan gradien garis K dikali X min XA. Kita sudah ketahui bahwa YA ini ya, dari sini YA itu 1. Sehingga kita dapat substitusikan ini ke dalam persamaan ini. Kemudian kita dapatkan Y min 1 sama dengan min 2/3 dikali X min 0. Sehingga kita dapatkan Y min 1 sama dengan min 2/3 X. Kemudian kita dapat 2/3 X tambah Y min 1 itu sama dengan 0. Sehingga semua ini kita kalikan dengan 3, didapat 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis K ini, persamaan garis K itu 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan satu garis lagi, yaitu garis H, yang mana garis H itu garis yang sejajar dengan L, garis yang sejajar dengan L ini, dan dia itu melewati ini, garis L-nya itu melewati sini, dan misalkan dengan garis J, Nah, karena garis J itu sejajar dengan garis L, maka kita dapat ketahui dulu bahwa garis J itu nanti gradiennya itu akan sama dengan gradien garis L. Nah, garis L tadi itu 15X min 10Y plus 11 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan gradien dari garis L itu 3/2. ML itu sama dengan 3/2. Sehingga gradien garis J, karena J tadi itu sejajar dengan garis L, maka gradien garis J itu juga sama dengan gradien garis L, yaitu 3/2. Sehingga kita dapat mencari persamaan garis J. Nah, persamaan dari garis J dengan rumus Y min YA sama dengan gradien garis L dikali X min XA. Kemudian kita masukkan tadi titik A, yang titik A itu merupakan melewati garis H, sehingga garis J itu juga akan melewati titik tersebut. Jadi kita dapatkan bahwa persamaan dari garis J itu 3X plus min 2Y
plus 2 sama dengan 0. Ini melalui kemudian kita sudah menemukan keempat persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang. Sehingga tadi gambarnya jadi gini. Ini. Sini tadi garis G. Terus kemudian di sini ada garis H. Di sini ada garis K. Dan di sini garis C. Nah, persamaan garis G tadi sudah diketahui bahwa 2x plus 3y min 2. Nah, persamaan garis L itu 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Persamaan dari garis K itu 2x plus 3y min 3 sama dengan 0, dan garis J 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Kemudian saya untuk mengecek apakah persamaan itu benar, saya cek di GeoGebra sehingga mendapatkan seperti ini. Dia benar bahwa akan membentuk persegi panjang dengan persamaan garis G, garis L, garis K, dan garis C. Kemudian soal yang B yaitu menentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu dari garis G dan garis H. Yang garis G tadi merupakan salah satu sisi dari persegi panjang garis G, dan garis H itu diagonal sehingga dia gini. Nah, garis bagi, kita misalkan bahwa garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H itu garis L di sini. Ini sama sudutnya. Ini garis L. Nah, kita ambil sembarang titik pada garis H. Ambil sembarang titik. Misalnya garis A x, y, x, y. Nah, kita juga dapat mengetahui bahwa jarak dari A ke garis G dan A garis G dan ke garis H itu sama. Sehingga kita dapat mencari persamaan garis baginya dengan jarak dari garis A dan ke garis G itu kan sama dengan jarak jarak titik A ke garis H. Sehingga jarak titik A ke garis G sama dengan jarak titik A ke garis H. Nah, rumus dari jarak titik ke garis sendiri itu A XA plus BYA tambah C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A X kali A kali XA plus B kali YA plus C per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A di sini itu A dari persamaan garis G, ini A-nya itu 2. A-nya itu 2.
kemudian B-nya itu 3, dan C-nya itu min 2. Sedangkan yang garis H ini A-nya itu 1, B-nya min 1, dan C-nya 1. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus jarak titik ke garis, di mana jarak titik A ke garis G itu titik A tadi kan X, di sini ini XA, YA. XA, YA. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus dari jarak titik ke garis tersebut. Di sini adalah jarak titik A ke garis G, dan yang ini itu jarak titik A ke garis H. Sehingga kita peroleh bahwa mutlak dari 2XA tambah 3YA min 2 per plus minus akar 13 itu sama dengan mutlak XA min YA plus 1 per plus minus akar 2. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Ini kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan sehingga kita akan memperoleh 4XA kuadrat ditambah 9YA kuadrat ditambah 12XA dikurangi 8XA dikurangi 12YA dikurangi 12YA plus 4 per 13 sama dengan XA kuadrat plus YA kuadrat min 2XA-YA plus 2XA min 2YA plus 1 per 2. Sehingga ini bisa kita kalikan silang dan kita kelompokkan yang memiliki variabel yang sama, sehingga kita dapatkan persamaan dari garis bagi sudut yang dibentuk itu negatif 5XA kuadrat ditambah 5YA kuadrat ditambah 50XA-YA dikurangi 42XA plus 2YA min 5. Sehingga persamaan garis baginya sudah kita dapatkan. Kemudian untuk mengecek apakah persamaan tadi itu benar, saya cek di GeoGebra, itu menunjukkan bahwa sudut yang dibentuk ini itu sama. Ini garis L, ini persamaan yang saya cari tadi, sehingga persamaan tadi benar. Kemudian soal yang nomor 2, yaitu carilah tempat kedudukan titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 dan garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 itu adalah 1:3. Kemudian untuk penyelesaiannya diketahui bahwa terdapat titik F, garis G, dan perbandingannya itu 1:3. Kemudian kita yang pertama yaitu kita ambil sembarang titik XA, YA. Nah, kemudian jarak titik F ke titik A itu kan 1. Dan jarak titik A ke garis G itu 3. Sehingga kita dapat ketahui bahwa 3
kali jarak titik F ke titik A, 3 kali jarak titik F ke titik A, itu sama dengan jarak titik A ke garis G. Sehingga kita dapat menghitung 3 kali, ini merupakan rumus dari jarak titik ke titik, yaitu akar XA min XF kuadrat ditambah YA min YF kuadrat. Kemudian yang ini itu merupakan rumus dari jarak titik A ke garis G. Kemudian kita substitusikan dari yang sudah diketahui ke rumus jarak titik F ke titik A, sehingga didapatkan ini XA plus 1 kuadrat ditambah YA plus 2 kuadrat itu akan sama dengan kita substitusikan ini A nya itu sama dengan 2, B nya itu min 3, B nya itu min 3, dan C nya itu 6. Kita substitusikan ke jarak titik A ke garis G. Dengan titik A itu SA, YA. Kita substitusikan. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh 9 kali XA plus 1 kuadrat ditambah YA plus 2 kuadrat sama dengan 2XA min 3 YA plus 6 kuadrat ini, dan plus minus akar 13 kuadrat, sehingga kita dapatkan bahwa XA plus 1 kuadrat itu XA kuadrat plus 2XA plus 1, dan YA plus 2 kuadrat itu YA kuadrat plus 4YA plus 4, dan 2XA min 3YA plus 6 itu apabila dikuadratkan akan jadi 4XA kuadrat plus 9YA kuadrat min 2XA plus 24XA min 36YA plus 36. Kemudian kita kali silang, ini kalikan 13 ke sini sehingga kita mendapatkan 117. Sehingga kita dapat kalikan ini sehingga mendapatkan 117 XA kuadrat plus 117 YA kuadrat plus 234 XA plus 468 YA plus 498 itu sama dengan 4XA kuadrat plus 9YA kuadrat min 12XA YA plus 24XA min 36YA plus 36. Sehingga kita kelompokkan berdasarkan variabelnya sehingga mendapatkan 113XA kuadrat plus 108YA kuadrat plus 12XA plus 210XA plus 504YA plus 432 itu sama dengan 0. Kemudian koordinat dari titik A tadi XA YA itu dijalankan sehingga diperoleh 13x kuadrat plus 108 Y kuadrat plus 12XY plus 210X plus 504Y plus 432 sama dengan 0, sehingga tempat kedudukan dari titik F min 1, min 2 dan garis G 2X min 3Y plus 6 yang memiliki perbandingan jarak 1:3 itu adalah 113x kuadrat plus 108y kuadrat plus 12xy plus 210x plus 504y plus 432 sama dengan 0.
Nah, kemudian ada soal yang nomor 3, yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U. Garis potong bidang U itu X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang X sama dengan 6, dan melalui titik P 31 min 2, 3,1, min 2. Kemudian sudah diketahui bahwa bidang U itu X plus Y min 3Z plus 2 itu sama dengan 0, dan X itu sama dengan 6, dan titik P itu 3,1, min 2. Kemudian ditanyakan yaitu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang X sama dengan 6 dan melalui titik P. Yang pertama kita lakukan yaitu kita misalkan bidang P itu adalah bidang X sama dengan 6, sehingga P itu sama dengan X sama dengan 6 atau sama dengan X min 6 sama dengan 0. Min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan suatu bidang, yaitu bidang E. Misal E itu adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang P. Bidang U tadi yang ini dan bidang P. Sehingga kita dapat mencari persamaan bidang E itu dengan berkas garis bidang, yaitu dengan bidang U ditambah lambda kali bidang P itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan persamaan bidang U dan persamaan bidang P tadi. Kemudian kita dapat 1 plus lambda kali X ditambah Y min 3Z plus 2 min 6 lambda itu sama dengan 0. Kemudian ketahui bahwa bidang E itu melalui titik P. Bidang E itu melalui titik P, sehingga kita substitusikan titik P tadi ke persamaan bidang E. Kita substitusikan bahwa X-nya itu 3, kita substitusikan ke sini, X-nya itu 3, kemudian Y-nya itu 1, Z-nya itu min 2, sehingga min 2 dikalikan dengan 3 itu akan menghasilkan min 6, sehingga di sini akan menjadi plus 6 plus 2 min 6 lambda, sehingga kita dapatkan 3 plus 3 lambda plus 1 plus 6 plus 2 min 6 lambda sama dengan 0, sehingga lambda dapat kita ketahui yaitu 4. Kemudian kita substitusikan lambda ini ke persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 1 plus lambda dikali X plus Y min 3 Z plus 2 min 6 lambda. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. Ini kita substitusikan ke sini. Kemudian kita dapatkan 1 tambah 4 itu 5, jadi 5X plus Y min 3Z, kemudian min 6 lambda. Lambda tadi kan 4, 6 dikali 4 itu 24, jadi 2 dikurangi 24 yaitu min 22. Sehingga kita dapat ketahui persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang P dan melalui titik P itu yaitu 5X plus Y min 3Z min 22 sama dengan 0. Baik, selanjutnya yaitu soal yang nomor 4, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G X plus 2Y min 1 sama dengan 0, titik P 3, min 1 dan melalui titik A 3,5. Nah, kemudian
Baik, sekarang yaitu penyelesaian dari nomor 4. Diketahui terdapat garis G X plus 2Y min 1 sama dengan 0, titik P 3, min 1, dan melalui titik A 3,5. Kemudian ditanyakan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G, titik P, dan juga melalui titik A. Kemudian di sini itu ada ilustrasi dari pernyataan tersebut. Kemudian langkah yang pertama itu yaitu kita cek apakah garis G ini garis G itu melalui titik P. Nah, kita substitusikan titik P ini ke persamaan garis G sehingga didapatkan bahwa titik garis G itu melalui titik P ini. Nah, kemudian kita misalkan lingkaran yang menyinggung garis G, titik P dan melalui titik A itu adalah lingkaran M. Sehingga pusat lingkarannya itu yaitu XM, YM. Nah, sudah ketahui bahwa jarak titik pusat lingkaran ke semua titik pada lingkaran itu atau jari-jari itu selalu sama. Sehingga kita dapatkan bahwa jarak titik A ke titik M, dari titik A ini ke titik M, dan jarak titik P ke titik M itu sama, sehingga kita menggunakan rumus jarak titik ke titik, yaitu akar XM min XA kuadrat ditambah YM min YA kuadrat itu sama dengan XM min YP akar XM min XP kuadrat ditambah YM plus YP kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai dari XA dan YA pada persamaan ini. Kemudian kita juga substitusikan XP dan YP ke sini, persamaan ini. Nah, sehingga kita dapatkan akar XM min 3 kuadrat ditambah YM min 5 kuadrat sama dengan akar XM min 3 kuadrat ditambah YM plus 1 kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita kuadratkan sehingga kita peroleh XM min 3 kuadrat ditambah YM min 5 kuadrat itu sama dengan XM min 3 kuadrat ditambah YM plus 1 kuadrat. Nah, kemudian menghasilkan XM kuadrat min 6XM plus 9 plus YM kuadrat min 10 YM plus 25 itu sama dengan XM kuadrat min 6XM plus Y plus YM kuadrat plus 2YM plus 1. Nah, ini itu 0, ini juga 0. Nah, sehingga diperoleh negatif 12YM plus 24 itu sama dengan 0. Sehingga YM itu sama dengan 2. Sehingga titik M atau titik pusatnya itu XM, 2. Nih. Kemudian selanjutnya bahwa jarak titik M ke garis G nih, dan jarak titik A ke titik M itu juga sama karena keduanya itu merupakan jari-jari, yang mana jari-jari itu panjangnya selalu sama. Kemudian kita gunakan jarak titik ke garis dan jarak titik ke titik. Nah, jarak titik M ke garis G ini itu akan sama dengan jarak titik A ke titik M. Dengan rumus mutlak dari AXM plus BYM plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat itu akan sama dengan akar XM min XA kuadrat ditambah YM min YA kuadrat. Kemudian kita substitusikan. Nah, nilai XM yang diketahui tadi yaitu M itu
xm, 2. xm, 2 dan titik A itu 3,5. Kita substitusikan sehingga menghasilkan mutlak xm plus 3 per plus minus akar 5 itu akan sama dengan akar xm min 3 kuadrat plus min 3 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan xm kuadrat plus 6xm plus 9 itu akan sama dengan 5 kali xm kuadrat min 6xm plus 9 plus 9. Nah, sehingga kita kelompokkan akan menghasilkan min 4xm kuadrat plus 36xm min 81 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan min 1 sehingga menghasilkan ini dikali min 1 sehingga akan menghasilkan 4xm kuadrat min 36xm plus 81 sama dengan 0. Sehingga faktor dari persamaan ini itu yaitu 2xm min 9 kuadrat. Sehingga 2xm itu sama dengan 9 dan xm itu 9 per 2. Sehingga pusat lingkaran ini, pusat lingkaran itu titik pusatnya yaitu M sembilan per 2,2. Nah, kita sudah mengetahui titik pusat lingkarannya. Kemudian kita mencari jari-jari lingkaran dari M. Nah, jari-jari lingkaran ini dapat kita ketahui atau kita cari dengan menggunakan jarak titik ke titik, yaitu jarak titik A ke titik M. Sehingga menggunakan rumus akar xm min xa kuadrat ditambah ym min ya kuadrat, kemudian kita substitusikan dari titik A dan M ini sehingga menghasilkan jari-jarinya itu yaitu 3 akar 5 per 2. Kemudian kita dapat mencari persamaan lingkaran M. Nah, tadi sudah didapatkan bahwa titik pusat dari lingkaran M itu adalah 9 per 2,2. Titik pusat dari M titik pusat M itu sama dengan 9 per 2 2. Nah, kemudian tadi juga sudah didapat bahwa jari-jari dari lingkaran M itu 3 akar 5 per 2. Nah, kemudian kita dapat menggunakan persamaan lingkaran yaitu x min xm kuadrat ditambah y min yn kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan titik pusat dan jari-jari ini ke rumus persamaan lingkaran sehingga didapatkan x
min 9 per 2 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat itu sama dengan 3 akar 5 per 2 kuadrat. Kemudian kita kalikan sehingga mendapatkan X kuadrat min 9X plus 81 per 4 plus 9 kuadrat min 4Y plus 4 itu akan sama dengan 45 per 4. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 4 sehingga didapat 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 36x min 16y plus 97 sama dengan 45. Nah, itu akan sama dengan 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 36x min 16y plus 52 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan lingkaran yang menyinggung garis G, X plus 2Y minus 1 sama dengan 0, titik P 3,-1 dan melalui titik A 3,5, yaitu 4X kuadrat plus 4Y kuadrat min 36X min 16Y plus 5 sama dengan 0. Nah, apabila persamaan lingkaran ini saya masukkan ke dalam GeoGebra, saya cek di GeoGebra, itu sudah benar bahwa lingkaran tersebut menyinggung garis G, X plus 2Y min 1 dan menyinggung titik P 3, min 1 dan juga melalui titik A yaitu 3,5. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal UTS Geometri Analitik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.